Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang price ceiling, ya, suatu kebijakan untuk mengontrol harga di mana ditetapkan harga maksimum, ya, dan harga maksimum itu bisa di bawah equilibrium maupun di atas equilibrium, ya. Tapi kalau di atas equilibrium dia sifatnya tidak mengikat, dan kalau di bawah equilibrium dia itu sifatnya bisa mengikat. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam bagian harga dan alokasi sumber daya sebelum kita masuk ke kebijakan harga dasar atau price floor. Ya, berbeda dengan price ceiling yang menetapkan harga maksimum, justru ya kalau price ceiling itu berarti kan yang bisa melindungi konsumen, tetapi kalau price floor itu harga minimum, jadi dia justru melindungi produsen, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke harga dan alokasi sumber daya. Jadi, perubahan harga akibat pergeseran kurva permintaan di pasar output itu bisa menyebabkan profit itu naik atau turun. Oke. Saya mesti jelaskan kenapa demikian. Karena profit atau keuntungan itu sebenarnya akan memikat penggunaan modal dan kerugian menuntun kepada keputusan disinvestasi. Jadi mungkin kita mikir kalau kurva permintaan itu naik, bergeser ke kanan atau outputnya itu naik, harusnya profit itu naik. Kenapa? Karena profit itu kan dipengaruhi oleh banyaknya barang yang terjual kan. Nah, terus kalau demand-nya meningkat juga harganya kan meningkat ya. Cuma kita masih tahu juga bahwa ketika kuantitas meningkat itu juga dia juga memicu penggunaan modal. Nah, hati-hati ya, bisa jadi di level tertentu itu justru menuntun pada kerugian dan keputusan disinvestasi. Karena jumlah output yang lebih banyak, maka ada upah yang lebih tinggi yang memikat tenaga kerja dan mendorong pekerja untuk memperoleh keterampilan. Seperti itu. Sehingga penawaran, permintaan, serta harga input dan output itu akan menentukan alokasi resource atau sumber daya dan kombinasi barang dan jasa yang dihasilkan. Oke, itu berkaitan dengan harga dan mengapa kita penting untuk mengalokasikan sumber daya yang tepat supaya ketika terjadi perubahan output, misalnya output meningkat, itu justru bisa meningkatkan profit, bukan justru menurunkannya. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam bagian harga dasar atau kebijakan price floor. Jadi kalau price floor itu penetapan harga minimum. Nah, dia bisa diterapkan di bawah equilibrium, bisa juga di atas equilibrium. Oke. Ketika harganya itu di bawah, kan harga minimum, berarti kalau di bawah harga minimum ini itu justru tidak memungkinkan terjadinya transaksi jual beli. Nah, ini biasanya bisa untuk melindungi para produsen ya. Jadi misalnya secara equilibrium itu dia harganya sebesar 3. Oke. Nah, ketika ditetapkan harga minimum 4, artinya penjual nggak boleh jual di bawah 4. Nah, ini tujuannya untuk melindungi produsen, seperti itu. Bisa juga harga minimumnya di bawah 2. Nah, ini kalau harga minimumnya 2, equilibriumnya 3, berarti berarti dia justru tidak mengikat ya. Karena equilibriumnya 3, minimumnya 2. Ya udah, berarti nggak jadi masalah. Nah, tapi yang jadi masalah ketika equilibriumnya 3, harga minimumnya 4. Nah, itu harga lebih tinggi dari equilibrium dan itu menyebabkan adanya surplus. Jadi kalau tadi yang price floor, kalau penetapan price ceiling-nya itu di bawah equilibrium itu menyebabkan shortage. Tapi kalau sekarang price floor, kalau harga price floor-nya itu di atas equilibrium, itu akan menyebabkan surplus. Seperti itu. Nah, salah satu bentuk penerapan price floor itu adalah kebijakan upah minimum atau minimum wage. Nah, ini bisa kita lihat kurva di suatu pasar input tenaga kerja. Saya nggak akan membahas ini secara detail karena akan ada chapter yang membahas tentang labor demand dan labor supply. Tetapi labor demand ini bisa kita kaitkan dengan materi pasar input ya, di mana siapa yang meminta pekerja? Yang meminta pekerja itu adalah perusahaan. Jadi labor demanded itu adalah perusahaan dan labor supply-nya adalah household. Oke. Nah, kebijakan upah minimum itu tujuannya sebenarnya apa sih? Tujuannya untuk melindungi para pekerja. Ya, karena kalau upahnya terlalu rendah, itu kesejahteraan pekerja itu kan rendah juga. Makanya dengan minimum wage itu diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan pekerja karena upahnya lebih tinggi dari equilibrium. Lagi-lagi minimum wage itu sebenarnya umumnya di atas equilibrium ya, umumnya ya. Karena logikanya kan yang tercapai upahnya di equilibrium ya. Tujuannya kebijakan upah minimum itu ya untuk naikin upahnya gitu kan. Jadi di level yang baru. Nah, seolah-olah baik ya pekerja jadi dapat upah lebih tinggi, tapi kita mesti lihat bahwa apa yang terjadi kalau ada kebijakan minimum wage. Nah, kita bisa lihat di sini. Ketika upahnya meningkat, berarti apa respon perusahaan sebagai demand-nya? Perusahaan itu akan
cenderung mengurangi jumlah pekerja karena logikanya ada kenaikan biaya input produksi seperti itu. Nah, sedangkan ketika upah minimum itu ada atau upah itu naik, apa yang terjadi pada labor supply? Semakin banyak orang yang mau bekerja. Kalau tadinya upah itu cuma 5, yang mau bekerja ada 50. Nah, ketika upahnya 6, mungkin sekarang yang bekerja maunya ada 60 orang. Nah, makanya labor supply itu meningkat. Gitu. Tapi labor demand-nya itu bisa turun jadi 40 misalnya. Nah, berarti kondisinya menjadi tidak sesuai equilibrium. Dan ini akan dibahas secara detail di chapter input market maupun di pengantar makro tentang unemployment. Nah, di sini kita bisa lihat ada excess supply dari labor, dan itu yang kita sebut dengan unemployment. Unemployment jenis apa? Nah, ini nanti di pengantar makro detailnya ya. Nah, makanya penentang upah minimum berpendapat bahwa kebijakan ini bukan termasuk cara terbaik untuk memerangi kemiskinan. Ya, seolah-olah benar nih kemiskinan tuh upah harus ditingkatkan. Nah, mesti tahu kalau upah naik ada pengangguran gitu. Mereka mencatat bahwa upah ibu yang tinggi itu justru menyebabkan pengangguran, lalu akhirnya remaja mau putus sekolah aja, dan mencegah beberapa pekerja tidak terampil dari mendapatkan pelatihan kerja. Ini logikanya adalah uh, karena mereka apa namanya pekerja yang tidak terampil itu tetap dibayar dengan segini, ya mungkin mereka jadi nggak mau ikut pelatihan kerja karena mereka merasa upah yang sekarang itu sudah sesuai dengan yang lebih sesuai daripada sebelumnya. Akhirnya ini mendorong para pekerja untuk lebih giat bekerja, lebih profesional gitu untuk mendapatkan upah lebih tinggi karena udah ada kebijakan minimum wage. Terus bisa juga ada orang-orang yang harusnya lebih tepat bekerja tapi dia malah jadi menganggur gitu. Misal ada orang yang lebih layak bekerja dibayar $6, tapi karena ada mereka nggak dapat jatah ya mereka jadi unemployment, dan orang-orang yang nggak layak dapat upah malah lebih tinggi dari sebelumnya. Oke. Jadi semua pekerja berupa minimum itu. Nah, dan kita mesti tahu juga dari kebijakan minimum wage bahwa semua pekerja itu adalah kepala rumah tangga ya, yang berusaha untuk membantu keluarga mereka keluar dari kemiskinan. Nah, tapi faktanya apakah betul tujuan minimum wage untuk keluar dari kemiskinan itu berhasil? Ternyata kurang dari sepertiga penerima upah minimum itu berada dalam keluarga yang di bawah garis kemiskinan. Nah, jadi kita patut mempertanyakan apakah benar berhasil ya kebijakan upah minimum ini. Karena banyak remaja dari rumah kelas menengah itu bekerja di pekerjaan paruh waktu untuk uang belanja ekstra. Ya, seperti itu. Nah, maka kita sudah belajar tentang price floor dan price ceiling. Jadi ingat aja kalau price floor itu berarti harga minimum, price ceiling itu harga maksimum. Letaknya bisa di bawah, bisa di atas equilibrium. Ya. Nah, maka sekarang kita masuk ke dalam mengevaluasi kontrol harga atau price control. Nah, di sini saya akan memakai dua principle of economics yang disampaikan oleh Mankiw. Yang pertama adalah market are usually a good way to organize economic activity. Ya, jadi ini menjelaskan bahwa para ekonom itu sering menentang adanya kebijakan intervensi pemerintah, yaitu price sharing dan price floor. Kenapa? Karena bagi mereka, para ekonom itu, harga itu sebenarnya bukan dibentuk dari proses yang sembrono, melainkan dari jutaan keputusan bisnis dan konsumen yang juga berada di balik kurva permintaan penawaran. Jadi biarkan saja permintaan penawaran itu berbicara sebenarnya gitu. Itu yang mau disampaikan dari prinsipal para ekonom berkaitan dengan prinsipal bahwa biarkan market yang bekerja untuk mengorganisasikan aktivitas dalam perekonomian. Ya, justru harga itu memiliki fungsi penting untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan sehingga justru itu bisa mengkoordinasikan kegiatan ekonomi. Jadi dia dengan adanya mekanisme pasar akan terdistribusi barang kepada orang yang memang membutuhkan dan mau membeli barang tersebut. Gitu. Ya, harga yang dibuat dengan keputusan hukum ya seperti price sharing price floor ya. Jadi pemerintah menetapkan harga minimum, maksimum itu justru akan mengaburkan sinyal yang biasanya jadi kayak tujuannya itu nggak tercapai untuk memandu alokasi sumber daya masyarakat. Kita tahu bahwa kondisi yang ideal itu adalah kondisi equilibrium. Oke. Nah, tapi coba kita kontraskan ya dengan ekonom yang tetap kekeh biarkan mekanisme pasar saja karena market are usually a good way to organize economic activity, dan itu prinsipal ke-6. Nah, tapi kita juga mesti tahu ada prinsipal ke-7 dari Mankiw yang mengatakan bahwa governments can sometimes improve market outcome. Ya, ini prinsip ke-7 yang menjelaskan kenapa policy maker dan ekonomi itu sering bertentangan. Ya, karena policy maker menganggap bahwa mereka ingin mengendalikan harga supaya karena hasil dari mekanisme pasar itu nggak adil. Ya, harga keseimbangan itu nggak adil bagi mereka.
Makanya harus di government itu harus campur tangan untuk mengimprove market outcome gitu. Misalnya price control itu sering ditujukan untuk membantu orang miskin ya tadi, rent control ya. Kebijakan perumahan itu tujuannya supaya orang bisa menjangkau banyak orang, dan upah minimum juga supaya orang tuh bisa keluar dari kemiskinan gitu. Nah, tapi kita perlu tahu bahwa pada saat membuat kebijakan memaksakan price control, mereka dapat melukai beberapa orang yang mereka coba bantu. Ya, rent control tadi, kebijakan sewa maksimum itu membuat harga sewa memang tetap rendah. Tapi tadi kita lihat bahwa pemilik rumah jadi enggan memelihara bangunan mereka dan membuat perumahan itu sulit ditemukan karena ada shortage kan. Kalau ada rent control, supply-nya lebih kecil dari demand. Nah, ada shortage di situ, ada excess demand. Makanya justru malah perumahan sulit ditemukan. Begitu pula undang-undang upah minimum itu meningkatkan pendapatan, tapi ingat hanya beberapa pekerja. Nah, pekerja lain yang mungkin layak bekerja ataupun yang harusnya bisa bekerja kalau nggak ada kebijakan upah minimum justru jadi pengangguran. Seperti itu. Makanya membantu mereka yang membutuhkan dapat dilakukan dengan cara lainnya di luar price control. Jadi itu adalah solusinya ya. Bukan berarti ya sudah dibiarkan sesuai mekanisme pasar aja, tetapi mulai ada intervensi pemerintah. Tapi intervensi pemerintahnya juga tidak boleh berlebihan. Misalnya, kita bisa melakukan hal-hal di luar price control. Contohnya apa? Contohnya, pemerintah itu membuat perumahan itu lebih terjangkau dengan membayar sebagian kecil dari uang sewa untuk warga miskin. Jadi bukan rent control, tapi ada subsidi sewa, subsidi untuk nyewa perumahan. Jadi jumlah perumahannya tetap ada. Yang penting sekarang mereka di daya belinya itu mereka bisa sanggup dengan adanya subsidi. Jadi mereka membayar tetap di equilibrium, tetapi mereka disubsidi. Jadi mereka seolah-olah membayar di harga rent control, padahal bukan rent control, mereka hanya disubsidi saja. Nah, jadi nggak ada shortage, dan lagi pula dengan adanya subsidi upah, ya, standar hidup pekerja miskin itu bisa ditingkatkan tanpa mendorong perusahaan itu untuk tetap mempekerjakan mereka. Dan lagi-lagi dari sektor perumahan, orang yang punya rumah jadi menjaga rumahnya karena harganya tetap terjaga seperti itu. Oke. Okay? Nah, contoh dari subsidi upah adalah kredit pajak penghasilan dan lain sebagainya. Nah, ini akan dibahas lebih detail sebenarnya bukan di pengantar ya. Nah, meskipun kebijakan alternatif ini sering kali lebih baik daripada price control, lagi-lagi kebijakan ini tidak sepenuhnya sempurna ya. Subsidi sewa dan upah itu membebani pemerintah ya. Apalagi kalau pemerintah harus berhutang untuk kebijakan ini. Oleh karena itu dibutuhkan pajak yang lebih tinggi, dan dan lagi-lagi ketika mengenakan pajak ada biaya lagi ya. Nah, nanti kita di bagian selanjutnya kita akan belajar bagaimana dampak pajak terhadap keseimbangan pasar seperti itu. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.